Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bu Irma Zedita selaku pengajar praktik ya. Pada kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik yaitu bersama dengan rekan saya yaitu Bapak Irfan Faisal. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik yaitu pasca observasi. Kalau kemarin saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching untuk pasca observasi. Nah, berikut kegiatan coaching saya dengan Bapak Irfan. Selamat siang, Pak Irfan. Siang, Ibu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Pak Irfan, minta waktunya sebentar ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan apa yang sudah Pak Irfan laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik mengajar yang sudah saya observasi. Nah, yang sudah saya observasi. Nah, Pak Irfan, jadi nanti kita ngobrol santai saja ya Pak. Yes, ya. Nah, kira-kira dari obrolan kita kali ini apa yang menjadi harapan Pak Irfan? Ya, jadi Bu yang saya harapkan dari harapan kita ini kita bisa sharing, saling bertukar pengalaman dan pikiran dari beliau atas hal ini. Dan saya mengharapkan untuk dapat memperbaiki pembelajaran yang apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki. Gitu. Ya, jadi kalau saya bisa menangkap dari percakapan kita kali ini, Pak Irfan ingin menginginkan dapat bertukar pengalaman, sharing, dan juga saran-saran yang membangun untuk dapat melakukan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin ya Pak. Ya, nah, semoga saya bisa membantu dan Pak Irfan tidak merasa terbebani dengan kegiatan coaching yang saya lakukan ini. Ya, begitu. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Irfan setelah melakukan pembelajaran kemarin. Ya, jadi saya ngerasa lebih lega Bu. Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik, lengkap dan lebih siap daripada yang biasa. Ya, saya kemarin melihat Pak Irfan itu luar biasa. Pembelajarannya yang dilakukan itu sangat bagus ya Pak. Saya ingin bertanya lagi, rencana perbaikan yang dilakukan Pak Irfan itu pada rencana kemarin pada saat pra-observasi itu apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi kemarin saya menggunakan metode pembelajaran sama media pembelajarannya itu siswa terlihat sangat antusias dan tertarik. Ya, jadi apa yang sudah Pak Irfan rencanakan itu sudah terlaksana semua ya Pak ya? Sudah Bu. Nah, baik Pak Irfan, jadi Pak Irfan sudah merasa jika apa yang dilakukan Pak Irfan itu sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai Pak kemarin pas waktu pembelajaran? Ya, jadi saat saya menyampaikan tujuan pembelajaran, tentunya yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut Bu, berkaitan dengan materi sumber energi, mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat, menceritakan kembali secara tertulis maupun lisan informasi tentang sumber energi yang diperoleh secara sederhana dengan tepat itu sudah tercapai Bu. Dan itu dapat dilihat dari hasil penilaian kegiatan. Ya, baik Pak Irfan. Jadi tujuan pembelajaran yang Pak Irfan harapkan ini sudah tercapai ya. Nah, di sini kan Pak Irfan sudah melakukan beberapa rangkaian pembelajaran. Kira-kira apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan apa kira-kira masih perlu perbaikan atau perlu ditingkatkan? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, kalau dari sisi pembelajaran Bu yang sudah baik itu pembelajaran saya itu sudah mengakomodir kebutuhan belajar siswa Bu. Nah kemudian guru juga memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Baik Pak, berkaitan dengan apa yang sudah baik ya, selanjutnya apa yang kira-kira masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki ke depannya? Dalam hal ini saya merasa masih ada yang kurang Bu, itu terkait dengan penerapan pembelajaran digitalisasi. Mungkin saya akan berusaha melakukannya, namun dirasa masih kurang perlu perbaikan. Jadi saya rasa kemarin masih belum optimal terkait dengan digitalisasinya. Jadi apa yang Pak Irfan sampaikan ini berkaitan dengan praktek mengajar Pak Irfan ya, yang dirasa kurang dalam penerapan pembelajaran digitalisasi. Itu baik dalam perencanaan, proses yang
terkait area pengembangan. Berkaitan dengan perbaikan yang ingin Pak Irfan lakukan, tentunya ada strategi-strategi tertentu. Apakah Pak Irfan bisa menceritakan terkait rencana atau perbaikan yang akan Pak Irfan lakukan? Ya, jadi yang ingin saya perbaiki itu tentu masih cukup banyak ya. Bisa juga masih perlu banyak ilmu dan sharing pengalaman dengan yang lain juga ada lebih mudah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses. Itu salah satunya mungkin saya akan mengikuti proses pelatihan daring atau luring, kemudian saya juga bisa belajar di kegiatan KKG. Jadi karena di KKG mulai dari itu kan sekarang ada berbagai praktik baik, jadi nanti saya akan banyak berlatih di situ juga, belajar di situ. Oke, luar biasa sekali Pak Irfan. Jadi Pak Irfan ini memiliki rencana diantaranya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tadi, ada yang daring dan luring ya Pak. Terus kemudian KKG dan belajar dari sumber-sumber lain seperti misalkan dari YouTube atau blog atau dari video pembelajaran lain. Baik Pak Irfan, terkait dengan rencana dan rencana tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak Irfan? Ya, kalau saya rasa secepatnya Bu, mungkin di edisi pertemuan selanjutnya untuk KKG, nah itu akan sudah dilaksanakan. Waktu dengan praktek saya ya. Itu di bulan depan, Oktober awal. Belum tanggal ya Pak Irfan ya? Belum. Oh, ya. Oke, bagus sekali Pak Irfan. Jadi Pak Irfan ini sangat perlu membuat daftar perencanaan atau target apa saja yang perlu Pak Irfan lakukan. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Pak. Terkait rencana pembelajaran diri yang akan Pak Irfan lakukan, dalam hal ini siapa yang bisa menginspirasi atau siapa yang bisa menyemangati panjenengan Pak? Ya tentunya rekan-rekan guru dan teman sejawat yang lain Bu. Tentu kita bisa mengambil banyak pelajaran dari pengalaman mereka, kemudian dari kepala sekolah, kemudian kita juga bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ya. Terima kasih. Sebagai pendidik kita harus tetap belajar dan terus belajar mengikuti perkembangan pendidikan yang tentunya penerapannya dalam pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya kira-kira Pak Irfan dalam hal ini apakah ada catatan-catatan kecil atau daftar perencanaan jadwal yang akan dilakukan ke depannya? Ya tentu saya ingin membuat catatan-catatan agar nanti tidak terlupa tentunya. Yang kedua lebih terstruktur. Jadi nanti kalau misalnya pelatihan apa yang harus saya ikuti lebih jelas arahnya. Bagus sekali Pak Irfan. Dari apa yang kita pelajari ini tentunya semuanya bermanfaat ya Pak. Nah dari yang Pak Irfan sampaikan, apakah masih ada yang mengganjal dari panjenengan, dari yang jenengan sampaikan dan dari pembelajaran kemarin? Masih ada yang mengganjal? Insya Allah sudah ada. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Irfan sudah melakukan rangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi kemarin dengan saya, observasi dan saya mengikuti pembelajarannya Pak Irfan dan sekarang pasca observasi. Nah semoga bermanfaat bagi Pak Irfan dan juga saya dan beserta siswa-siswi dari Pak Irfan. Oke, selamat untuk Pak Irfan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk saya belajar, melakukan supervisi juga coaching, dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Demikian kegiatan coaching dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi dengan rekan saya Bapak Irfan Faisal yang sudah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Semoga senantiasa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.